Saya pertama adalah tentang tadi dikatakan sensasi dari Kuskupan tentang pernikahan kalau mengambil riba. Kita tahu biar Batak maka kita dianjurkan sama riba. Apa latar belakang kira-kira kenapa harus ada dispensasi? Kalau ini kan sebuah pelarangan seperti itu atau tidak tidak wajib seperti itu lah mungkin barangkali kalau saya bisa katakan. Terus yang kedua, sebenarnya ini enggak berhubungan dengan topik yang saya bicarakan. Pertemuan kita yang lalu kita sudah sepakat, Pastor Damanik sama DPGP waktu itu supaya menyediakan side screen di sini. Setiap kali kita bicara, tapi hingga saat ini sudah berapa bulan berjalan tidak ada. Jadi saya tidak tahu kendalanya apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan saya, Pastor, tentang pengumuman. Seandainya umat stasi Petapahan mengadakan perkawinan atau kanonik di stasi Pakarjati, apakah wajib stasi Petapahan mengumumkan umatnya di sana mau melaksanakan pernikahan umat kita di Pakarjati, padahal beliau itu di kanonik di Pakarjati atau katakan paroki Numpaka itu, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Menikah maksudnya? Paroki tadi saya bilang kamu tadi ke Pangurulan, di paroki Pangurulan kanonik. Nah, jadi perkawinan di Pangurulan kanonik di sana, apakah kita juga mengumumkan umat kita di stasi kita? Kira-kira demikian. Terima kasih, Pastor. Melanjutkan dan pastorus. Andai kata ada perkawinan marpaliban itu pada saat menikah tidak mengaku, Anda tidak diberitahu bahwa mereka marpaliban dengan benar. Kalau suatu saat ketahuan bahwa mereka marpaliban, artinya pastor paroki tahu apa resikonya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Pastor. Pertanyaan pertama tadi, ini sesi kedua ya. Kita buka 3 sesi saja Bapak Ibu ya. 3 sesi saja kita buka. Ini sesi kedua, 1 sesi lagi. Kalau lebih ada lagi pertanyaan nanti boleh kita sesuaikan. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Sikorus. Pertanyaannya yang pertama, apa latar belakang Pastor pernikahan berpariban itu di Sumatera Utara ini dikatakan dispensasi, padahal kita budaya di Sumatera ini mengharapkan bahkan pernikahan berpariban, menghalalkannya. Boleh diberikan nanti arahan Pastor, apa yang menjadi latar belakang kenapa pernikahan berpariban itu dilarang, padahal Gereja Katolik itu inkulturatif kan begitu. Yang kedua harapan. Beberapa bulan yang lalu ketika di Ramonia dikatakan juga bahwasanya akan diusulkan atau katakanlah dianggarkan atau katakanlah diberikan atau diperhatikan untuk pemberian fokus digunakan oleh rayon ketika sermon agar umat bisa memahami lebih jelas apa yang disampaikan, karena tidak semua kami bawa buku dan dia buku ini. Bagaimana dengan hal itu? Harapan kami di sini dari DPGP dan juga DPP dan juga perwakilan dari pastor paroki dan pastor juga di sini juga menyampaikan demikian. Kalau nanti diberikan informasi pada kami supaya kami jangan terlalu berharap. Lalu yang kedua dari Bapak Senaga dari KDS Petapahan, umat asal stasi Petapahan menikah dengan umat dari Tarutung, stasi Tarutung. Apakah harus umat dari stasi Petapahan menyampaikan pengumuman di Petapahan, padahal yang bersangkutan melangsungkan adat dan pernikahannya di Tarutung?
apa latar belakang harus kami sampaikan kepada umat di stasi kami? Tolong nanti diberikan pengarahannya, Pastor. Lalu tadi penanya dari Pak Simarmata, pernikahan berpariban, ini melanjutkan penanya dari Pak Storus. Pernikahan berpariban itu sebetulnya dilarang, tapi diberikan dispensasi. Seandainya terjadi kebohongan ketika kanonik, ditanya apakah paribanmu? Tidak, hanya semarak dari nama mamaku. Tetapi ketika dapat informasi itu, dan pastor juga mengetahui itu dengan jelas bahwasanya yang bersangkutan itu adalah pariban yang kandung. Apa ada sanksi dari gereja atau hanya sanksi batin, Pastor? Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sungguh-sungguh menarik. Yang pertama tadi dari Pak Storus ya. Kalau itu kita halaman 125 pasal 171 halaman perkawinan dan dispensasinya. Jadi cara mengingatnya gampang. Ada 12 murid Yesus tambah 2 menjadi 14. Ada 14 halaman perkawinan ini. Apa itu? Usia, impotensi, ikatan perkawinan terdahulu, hubungan garis darah lurus dan menyamping, usia tidak mencukupi, perbedaan agama, tahbisan suci kalau kekal, penculikan, pembunuhan pasangan sendiri atau calon demi perkawinan, hubungan garis menyamping tingkat ketiga atau keempat, inilah yang perkawinan tadi. Kemudian hubungan serendah garis lurus, pelayanan publik, dan juga hubungan adopsi, tidak hanya pribadi. Di bawah norma di Habakkuk itu seperti lagu itu teguh dan pribadi katanya itu benar. Kita hidup di sebuah lembaga. Jadi kita sangka itu. Tapi bahwa norma dalam gereja Katolik secara universal ya tidak kita boleh pakai bahasa yang lautan tidak dianjurkan. Tapi bahwa dan karena itu dalam situasi di kebiasaan di tempat kita ini tidak semerta itu pintu 100% dan juga jangan. Tapi kalau tidak tadi minta dispensasi terus itu diaman. Bahwa dasarnya itu ya kalau kita logika umumnya itu sama dengan saudara kita. Ya bahwa kita marga yang membedakan apa rupanya kedekatan kita dengan anak bapak tua kita perempuan dengan anak dari apa namanya tulang kita kan sama-sama sepupu. Kalau kita pakai dalam ukuran umum sama itu sama-sama sepupu. Kalau dibuat garis sama-sama garis keempat penyamping gitu dia masih sama. Bahwa itulah norma dalam gereja kita. Sekali lagi tapi bahwa gereja tidak mengatakan untuk itu tidak boleh aku mati karena itu kebiasaan itu sudah kita hidupi sejak ya berapa tahun barangkali kan gereja melihat itu bahwa tapi kalau ada teman-teman kasus seperti itu tapi gereja mengatakan jangan karena masih dianggap sedara. Jadi sudah dikatakan hubungan komunitas itu masih ada ikatan darah dari menyampingkan empat. Kemudian langsung saja saya sambung misalnya apa risikonya. Risiko dari sebuah perkawinan itu contoh kalau ada salah satu ini yang dibohongi, contoh misalnya ini, apalagi satu ini C, ikatan perkawinan tapi sudah pernah dia menikah tapi berbohong, otomatis perkawinan itu tidak sah saja. Jadi ketika ada salah satu dari halangan-halangan ini yang tidak dikasih tahu atau yang disembunyikan, ketika ketahuan otomatis perkawinan itu tidak sah. Seperti saya ceritakan yang di Ramunia itu kan, bukan Ramunia di Pekerjati. Saya lupa di luar saya Ramunia. Kalau ada seorang dua bangkai lah kita katakan istilahnya, dua keladi, dia sudah menikah, istrinya 5. Yang mana istrinya yang sah? Pasti yang pertama. Jadi kalau menikah yang pertama, yang mana istrinya yang sah? Istrinya yang sah? Gak ada. Tapi kalau menikah dia, istrinya yang ke-6, mana yang sah? Yang ke-6. Itu dia lebih besar hukum. Atau ada kita yang bingung? Karena yang kedua, ketiga, keempat, kelima tidak sah, karena dia masih terikat perkawinan yang nomor 1.
Jadi kita makanya, jadi bukan otomatis kalau mati yang nomor 1 sah nomor 2, mati nomor 2 sah nomor 3, bukan. Jadi itu dia. Kalau ada ikatan perkawinan sebelumnya, kalau itu belum selesai, maka beberapa kali pun dia menikah tetap tidak sah. Tapi kalau sudah mati yang pertama itu, menikah lagi dia, hanya itu yang sah. Yang sebelumnya itu tidak sah. Itu dia. Jadi tidak hanya itu, kalau ada termasuk misalnya mantan pastor belum diurus realisasinya, dia menikah tak pernah sah perkawinannya itu. Atau mantan suster yang sudah berkali, ya tidak ada jalan lain kecuali berperkosa kalau mau sah perkawinannya. Kita melihat soal mantan akhirnya. Baru soal ini penting saya kira itu soal slide itu. Hanya menjadi pertanyaan seperti ini. Kalaulah nanti tuan rumahnya betapa, siapa yang mempersiapkan slide? Kalau nanti di Ramunia, siapa yang mempersiapkan slide-nya? Kalau nanti di Bagarjati, siapa yang mempersiapkan itu semua? Ya sepakat dulu kita, bisa tak mereka? Ini jangan-jangan ada di sini DPDP, karena mumpung ada di sini kita tampilkan, kita bilang kan gitu. Tapi saya kira itu baik, itu benar. Tapi kalau nanti sermon kita bulan depan di Ramunia, siapa yang mempersiapkan itu? Nah itu justru itu, supaya kita tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Jadi satu dulu dalam pikiran kita. Sekarang kalau kita berbicara soal apa misalnya, sermon rayon ini ranahnya siapa yang mengorganisasi kita? Kalau boleh kita bercakap-cakap di sini, rayon. Itu tadi. Jadi gitu ya. Bahwa nanti dipinjam dari paroki, soal lain. Bahwa dipinjam dari mana alat-alatnya, soal lain. Tapi siapa yang bertanggung jawab di situ? Ya rayon. Jadi jangan fair play kita kan. Jadi jangan kita desak DPGP harus begini, kita bilang ya. Karena mereka tuan rumah sekarang di sini, tapi yang bertanggung jawab itu siapa kan gitu kan. Iya, jangan lagi-lagi lah. Iya, begini Pastor, tanggapi langsungnya. Iya. Harapan kami dari rayon dan juga suara dari teman-teman pengurus juga, harapan kami bisa diberikan, direalisasikan, difokusi agar materi yang disampaikan itu bisa lebih mudah kayak paham. Karena ingatan juga terbatas. Kalau ada itu bisa ditulis dan lebih jelas penyampaian. Lalu kalaupun demikian, bahwasanya memang itu betul, rayon ini kegiatan, tapi rayon tidak bisa berdiri sendiri. Dan rayon itu selalu menerima mandat dari DPP dan paroki. Maka sebetulnya kami hanya pelaksana tugas dengan masa tenggat waktu 5 tahun. Jadi bila ini ya kita satu bahasa, ya. Dan kalau dihitung kalau rayon berarti rayon yang dia kan dari mana dananya? Kami pelaksana tugas dan ini 5 tahun habis kami berhenti ya kami. Selesai. Jadi harapan kami itu bisa diberikan dari paroki, dari DPGP, ada DPP, DPP, dari paroki. Nah itu bisa digunakan. Jelas dulu ya. DPGP itu hanya mengurus gereja yang satu ini, ya. Di dalam satu komponen DPGP. DPGP itu hanya perwakilan dari DPP khusus menangani gereja yang besar ini, itu aja. Jadi hanya satu komponen. Gini dia, Pak Ketua maksudnya kan. Bukan kita katakan kalian beli info sudah itu maksudnya. Itu bukan kesepakatannya, bukan soal ada tidak di fokus itu. Artinya kan kalau tadi dari Bastos baik itu. Tapi siapa yang mempersiapkan itu? Mempersiapkan bukan masuk kulit maksudnya. Ada banyak paroki kan itu ada paling ya. Itu tadi. Hanya pun saya pun baru tahu seperti ada itu dia masalahnya. Saya baru tahu juga saat ini itu dibandingkan. Jadi istilahnya kan ya kita kan ada pengurus rayon. Iya, rayon juga yang penting mau organisasinya kan kita secara mulia kita tolong buka kasih tolong lalu itu ada mana kalau ujo proyek kota paroki soalnya ini soal cerita bukan masalah sama pelajaran tugas, tapi bahwa kegiatan seperti ini yang organisasinya sama misalnya seperti kita minta yang namanya kita buat pelajaran kopi dan susu sekali misalnya bisa,
Tapi siapa yang organisasi itu? Ya ayo, begitu dia. Dan istilahnya gini ya Mas, janganlah sampai DPP mengurus hal ini lagi. Beda. Kalau ada DPP hadir bisa saja dulu, kecuali dipanggil pada saat momen menyampaikan. Sudah jelas ini gawainya rakyat, gitu ya Mas. Saya kira di situ. Ya, terima kasih Pak. Jadi terima kasih informasi Pastor. Kalau memang fokusnya itu ada, ya kan terima kasih. Dan boleh kami gunakan Pastor ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana organisasikan itu? Itu berarti tadi bahasanya boleh digunakan, kan begitu. Nah, jadi kalau begitu Pastor nanti kami komunikasi dengan para KDS, ya misalnya 2 hari atau 1 hari sebelum pelaksanaan itu bisa kami pakai. Ah, demikian Pastor. Iya, kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut kepada pernyataan awal dari Pak. Saya kira kurang bijak kalau ada di DPP itu bisa apa, di paroki itu apa, difokuskan. Justru harus bisa dimanfaatkan oleh stasi. Bagaimana rakyat yang lain diminta itu? Apakah nanti semua harus dari paroki? Itu satu yang harus kita pikirkan ya kan. Harapan saya sebenarnya kayak kesepakatan kita di Ramnya atau di kerja tengahnya, maunya buktilah yang dia ada dikasih ke setiap stasi. Tapi yang menyediakan itu siapa? Rayon. Caranya bagaimana? Kita sepakati di sini. Bisa enggak ditanggulangi dari setiap stasi berkebutuhan satu? Itu lebih bijaksana daripada harus ditampilkan pastor pun nanti di slide. Kalau toh hanya di sini kita bisa kita hafal itu. Tapi kalau ada buku ini kan lebih mudah kita ingat. Itu satu. Kedua begini, infokus yang ada di sini itu sebenarnya gawean dari kursus perkawinan supaya kita paham Bapak Ibu. Bukan miliknya DPP secara khusus, tetapi karena dinaungi oleh DPP dan di paroki ini tempatnya sebagai kursus perkawinan, maka kita pakai. Kita pun minjam. Kalau miliknya paroki belum ada loh. Miliknya kursus perkawinan itu secara definitif supaya kita paham. Tapi karena pastor yang paroki yang menaungi, kita simpan di sini ya, tempatnya juga kursus perkawinan di sini supaya lebih bijak kita berpikir. Nah, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan pastor. Kalau memang tidak dipakai, ada sermon ayat di Ramnya, boleh kita pinjam? Silahkan dipinjam, tidak persoalan. Tapi ngomongkan dengan Pak Cik Niko sebagai ketua KBP, di situ sekarang persoalannya. Jadi supaya kita mengerti sedikit itu pos-posnya, itu tidak dilarang itu kalau mau dipakai. Tapi itu siapa yang mempersiapkan? Apakah di setiap instansi juga ada layarnya? Kan gitu juga. Mungkin berganti yang lengkap, ada tim fokus, ada layarnya, selalu ada berganti. Tapi kalau misalnya di pertama ini kita buat, kalau bisa tak apa-apa, bawa pinjam aja dari sini. Tadi ngomong aja dengan Pak Niko. Terima kasih. Terima kasih Pak Rimo atas informasinya. Apakah harus diumumkan stasi apaan? Padahal acara adatnya dan pernikahannya tidak dilangsungkan itu apaan? Apa latar belakangnya Mas? Demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sungguh menarik. Dan ini memperjelas apa yang diperjelas. Diperjelas adalah pengumuman perkawinan itu tidak ada urusannya dengan pesta adat. Satu dulu yang itu kita juga sebenarnya masalah saya. Pengumuman itu adalah lanjutan dari pengumuman anonim, pendidikan anonim. Artinya apa? Pastor sudah membuat BAP, sudah ngomong di mana saya ini. Tapi ini harus dibuktikan lagi. Setelah orang tahu dia berbohong. Kan walaupun misalnya perkawinannya itu di Gambar Jati, satu orang Palutu, satu orang Lapangan, yang kenal saya si Dori ini misalnya,
ya orang lapangan memang harus diumumkan di lapangan. Satu lagi diumumkan di Tarutu. Justru tidak perlu diumumkan di Pagar Jati. Karena tidak ada orang yang kenal dia di situ. Kecuali nomornya barangkali di situ. Ini bukan urusan soal gereja, ini bukan soal nomor dan itu nantulah. Kan itu dia. Di tempat di mana dia dibaptis dulu, di mana domisilinya, disitulah diumumkan. Itu dia Pak Sinta ya. Silakan. Saya adalah seputar tentang bagaimana perkawinan. Ternyata perkawinan itu adalah hal yang misteri, rahasia yang besar, kata Rasul Paulus dalam suratnya di jemaat di Efesus. Begini bunyinya Pastor, saya akan bacakan sedikit dan saya akan utarakan bagian mana yang saya pertanyakan lebih lanjut. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagian yang saya pertanyakan Pastor, di sini ada kalimat rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Apa yang dimaksud dengan perkataan atau kalimat Rasul Paulus terhadap jemaat ini? Rahasia ini besar, begitu Pastor. Karena di dalam perikop ini kasih Kristus sebagai landasan suami istri itu menurut saya hal yang terpenting dari pembahasan kita hari ini. Rahasia ini besar. Mungkin sepengetahuan Pastor, apakah rahasia itu? Tolong disingkatkan. Terima kasih banyak. Hukum gereja itu tidak mengurus hal yang berbau teologi terutama. Dalam arti tertentu ya, karena norma hukum ini kan perlu dikatakan ini mengatur hal praktis. Kalau itu kan boleh banyak hal ditafsirkan tafsir teologis. Tapi bahwa dikatakan soal itu adalah kenapa dikatakan itu bahwa ikatan perkawinan itu melambangkan ikatan Yesus dengan gereja. Maka di dalam perkawinan itu siapa? Seorang suami dan istri. Maka dikatakan ya tidak ada ikatan yang lebih dekat daripada ikatan seorang suami dan istri. Maka lambang perkawinan itu, lambang gereja itu, dalam Yesus mengasihi gereja itu juga dibuat lambang sebagaimana seorang suami yang mengasihi istri. Kalau kita ikuti misalnya dengan Nabi Yesaya atau Yeskiel, mereka itu kan hal yang sama juga, bahwa Allah itulah yang sebagai seorang suami dan buat Israel itu menjadi istri. Itu dia. Tapi hukum gereja tidak membahas soal itu. Ini soal kepastian, ya. Ini soal kepastian. Mana hukum? Tidak ditafsirkan berbeda. Dan apa yang tertulis itu dia. Itu namanya hukum. Berbeda kalau kita membaca kitab suci. Mungkin artinya ini, mungkin artinya ini tidak. Kita membahas yang namanya hukum gereja. Ini sebagai kalau boleh dikatakan ini salah satu dari kalau dikatakan 5 ilmu yang harus kita pahami, yaitu teologi, kitab suci, moral, hukum kanonik, seperti itu ya saya kira. Jadi kan yang misteri itu ya misteri berarti sesuatu yang ya tidak bisa kita raba, tapi digambarkan bahwa ikatan suami istri itulah yang melambangkan ikatan apa namanya Yesus dengan gereja. Ini maksudnya. Kalau dikatakan tadi kan itu yang terpenting, betul itu yang terpenting, tapi supaya itu terjamin dibutuhkan kepastian hukum yang menjamin itu dia. Maka kita mempunyai hukum gereja yang khusus mengatur soal perkawinan. Karena memang di buku ini pun paling banyak soal perkawinan. Kenapa? Kalau masalah baptis kan gampang, tidak banyak syarat-syaratnya. Anak saya pun boleh kita baptis, asal anak monyet lah. Begitu dia, itu perkawinan kepada Tuhan. Begitu dia. Tapi coba perkawinan, masih banyak penyelidikannya.
harus diminta surat kepada kepala desa, harus diminta kepada apa lagi? Nah, surat orang tua. Karena apa? Perkawinan ini bukan hanya urusan gereja, tapi urusan negara juga, urusan gereja juga, urusan di pasal tahun musik, ikut di pesta, ikut di raja, itu dia. Di kompleks, tidak hanya urusan gereja perkawinan ini, tapi gereja juga berperan. Nah, tapi gereja ada 1 juta dan non, kepada datang kan 2 juta kan itu. Itu dia, itu realitas yang kita hadapi. Itu seperti itu paling. Ya, terima kasih Pak.